Asidi roha madihamu doh dami na sian Tuhan dewata amata doh sian anak na Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Amin. Shalom Amanginang, selamat pagi, salam sukacita. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Amanginang tetap semangat dan jangan lupa tersenyum. Seberat apapun tantangan, pergumulan yang sedang kita hadapi, bersama Tuhan bisa kita hadapi semua, bisa kita lalui. Setialah hidup di dalam doa, memuji Tuhan, dan mari firman Tuhan untuk kita. Yosua 22 ayat 20 sia. Dau mai sian hami anggotung mangguturi hami dop mak Jehovah. Manang merbalik sian Jehovah sadarion. Laho paulihon sada langgatan bahin pamelian ni pelian situtungon manang si panganon manang si potong pe. Pulik sian langgatan ni Jehovah. Debata tai na jongjong di jolu ni udung-udung na. Jauhlah daripada kami untuk memberontak terhadap Tuhan dan untuk berbalik daripada Tuhan pada hari ini dengan mendirikan mezbah untuk korban bakaran, korban sajian atau korban sembelihan. Mezbah yang bukan mezbah Tuhan, Allah kita yang ada di depan kemah sucinya. Demikian firman Tuhan. Amin hinaklongan secara singkat latar belakang pasal 22 boleh kami jelaskan adalah di mana suku Ruben, Gad, dan setengah dari marga Manasye. Ketika Yosua menyuruh mereka kembali ke tanah yang telah Tuhan tentukan kepada mereka, mereka mendirikan sebuah mezbah di Pajongjong Nasida Masada Langgatan. Dan hal ini tersiar kepada seluruh umat Tuhan bangsa Israel. Huriani Jehovah ninna mulu diturupuhon. Sehingga mereka datang memperjelas suku Ruben, Gad, dan Manasye tentang berita yang mereka dengar bahwa suku Ruben, Gad, dan Manasye mendirikan sebuah mezbah yang diperkirakan mezbah ini dibuat untuk menyembah Allah lain, mempersembahkan korban bakaran sajian, korban sembelian kepada Allah, kepada ilah-ilah yang lain. Dan mereka meminta pertanggungjawaban atas itu. Namun puji Tuhan Bapak Saudara-saudara, kalau kita baca pasal 22, di sana dikatakan bahwa suku Ruben, Gad, Manasye mendirikan mezbah itu sebagai langgatan sitidangi, ya, mezbah saksi, ya, mezbah pertanda bahwa mezbah yang mereka dirikan adalah mezbah untuk Tuhan juga. Nah, demikian secara singkat latar belakang dari kisah ini, Amanginang. Akadongan na hinaholongan di bagasal Jesus Kristus. Apa yang mau kita hidupi dari firman Tuhan hari ini untuk kita? Yang pertama, Amanginang, sesuai dengan kesaksian firman ini. Jauhlah kiranya kita memberontak terhadap Tuhan dan berbalik dari Tuhan. Amin. Maka hal yang kedua yang harus kita hidupi satu hari ini dan juga kita tunjukkan dalam kehidupan kita, setialah sampai akhir. Ya Amanginang ya. Gawi sisian namar syok mahita. Ahapin amasa di perdalanan di ngulu tahun. Janganlah kiranya kita memberontak kepada Tuhan. Janganlah kita berbalik kepada Tuhan, meninggalkan Tuhan, meninggalkan Kristus Yesus Tuhan kita yang telah mati untuk menebus dosa-dosa kita. Apapun gerangan yang kau hadapi satu hari ini di kantor, di rumah, di pasar, di ladang, ya, seberat apapun tantangan itu, Amanginang, janganlah kiranya engkau berbalik, janganlah kiranya engkau menggadaikan imanmu sehingga kau mendukakan hati Tuhan. Marilah, ya, kita tetap setia kepada Tuhan sebesar apapun penderitaan yang kita hadapi. Seperti suku Ruben, Gad, dan Manasye, mereka mendirikan mezbah itu, tetapi tetap untuk Tuhan mezbah itu ditujukan dan mereka tetap setia beriman kepada Allah Israel. Songoni mana kita kamanginang di pardalanan ning uluton. Enunga pola mati Jesus Kristus humoko peda. Di bahin itu ngahap ya kana masa. Aka parsahitun aka arsa ni roha. Unang mag alan yarsa ni rohai alan yaka pergumulatai. Gabita tadi ko Tuhani. Gabita dok. Dang dihaulong di wadahita. Bapak saudara-saudara,
Mari kita tunjukkan kesetiaan iman kita kepada Tuhan dengan tetap bertahan seberat apapun tantangan yang sedang kita hadapi. Tuhan memberkati mamangina. Mertua doakan atau mangihon hata di bata. Jala no piopsa. Amin.